Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa rabbi zidni ilma. La haula wala quwata illa billah. Puji syukur kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua, baik itu nikmat lahiriah maupun nikmat batiniah, yang alhamdulillah dengan nikmat-nikmat itulah yang kemudian kita semua diberikan kemudahan untuk menjalankan ketaatan-ketaatan kepadanya, dan mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan, kita laksanakan adalah sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mudah-mudahan itu pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada sang teladan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita rindukan perjumpaan dengannya, yang insya Allah mudah-mudahan dengan senantiasa keistiqomahan dalam menjalankan tuntunannya, sunnah-sunnahnya, insya Allah kelak di yaumil akhir kita termasuk dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, tema yang diangkat ini tentang seputar Isra Mi'raj tentunya gitu ya. Tapi karena memang utamanya dari Isra Mi'raj itu adalah sholat, maka jadi sholat inilah yang kemudian ingin dipunculkan gitu ya. Walaupun nanti tentunya ada sejarah-sejarahnya gitu, seperti itu. Jadi, nah tapi ketahuilah bapak-bapak bahwasannya Isra Mi'raj ini adalah kemudian betul-betul kehendak Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Kehendak Allah Subhanahu wa taala, kemudian termasuk di dalamnya adalah pembuktian akan kemahakuasaan Allah, gitu. Kalau mengenai Isra Mi'raj ini kan, kalau dilihat dari misalnya tanggalnya, itu memang sejarawan masih berbeda-beda pendapat. Tapi kita singkirkan itu gitu. Jadi kita jangan melihat Isra Mi'raj 27. Enggak, saya mah enggak ah. Dan itu masih diperdebatkan. Orang katanya itu di bulan Rabiul Awal kok, bukan bulan Rajab gitu. Jadi emang betul Pak. Jadi kalau misalnya saya bisa baca bukunya Pak Quraisy Shihab misalnya, yang tentang beliau kan mengeluarkan juga tentang ini ya, Sirah Nabawiyah juga, itu kalau mengeluarkan juga gitu, selain tafsirnya gitu. Ada Sirah Nabawiyahnya di bawah tapi lebih fokusnya kepada Quran dan hadisnya gitu, seperti itu. Nah, di situ juga dicantumkan gitu, beda-beda pendapat gitu. Atau Sofiyuddin Al-Makhbaturi misalnya gitu ya, dia kitab Rohikul Maktum itu juga sama. Jadi Isra Mi'raj itu tanggalnya beda-beda gitu. Tapi di balik itu semua, kita jangan lihat perbedaannya. Di balik itu semua adalah semuanya sepakat bahwasannya Isra Mi'raj itu pernah terjadi. Gitu. Itu dengan menyaksikan. Karena kalau misalnya ada yang saya nggak percaya, wah batal tuh. Itu udah batal tuh keimanannya tuh gitu. Semua percaya, yakin gitu, seperti itu. Nah, di balik ini semua Allah yang menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, gitu ya. Makanya di ayatnya itu linuriyahu min ayatina, gitu ya. Kami ingin tunjukkan pertontonkan, perlihatkan ayatina, tanda-tanda kemahabesaran kami, gitu ya. Kalau seandainya yang di hadapan saya nih misalnya ada botol aqua, botol mineral ya, botol aqua. Kemudian ini ada gelas gitu. Kalau saya bertanya ke Bapak, kira-kira yang kuat mana Pak? Antara gelas dengan botol aqua. Yang kuat dari yang dua ini mana Pak? Terhadap api yang gelas. Hah? Terhadap api yang gelas. Gelas. Gitu ya, gelas. Oke, gelas lebih kuat daripada botol. Baik. Ini secara teori betul. Nggak salah Pak, betul. Tapi kembali lagi, tergantung
ketika gelas dan botol ini berada di hadapan saya, mana yang mau saya ini kan gitu. Jadi ketika saya menginginkan ini dihancurkan, maka ini menjadi lebih kuat, Pak. Kalau dihancurin nih. Atau sebaliknya, demikian. Nah, demikian juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka segala hal-hal yang kemudian tidak bisa akan menjadi bisa gitu loh. Bayangkan misalnya subhanalladzi, kan ayatnya berbunyi gitu Pak ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam. Gitu ya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam ya. Lailan itu sedikit dari malam gitu ya. Memperjalankan hambanya sedikit dari malam. Nah, sedikit dari malam itu kemudian diperdebatkan berapa sedikit. Maka nanti ada riwayat-riwayat, walaupun nanti riwayat itu kemudian ada yang membantahnya tentang kekuatan hadisnya gitu Pak. Tapi kemudian faktanya Pak, sebelum Rasulullah SAW di Isra Mi'raj kan, itu kemudian Rasulullah itu tidur ya Pak ya. Nah, bantal bekas Rasulullah tidur itu, ketika Rasulullah bangun untuk di Isra Mi'raj kan itu Pak, itu bantalnya hangat Pak. Karena bekas dipakai. Gitu. Nah, kemudian Rasulullah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj, balik lagi bantalnya masih tetap hangat. Pertanyaannya, itu berapa lama Pak? Pernah ngukur gak Pak? Di tempat tidur kita, kasur tuh, kita bangun tidur, kan anget tuh Pak, bekas badan kita, suhu badan kita. Nah, kita ke air, balik lagi masih anget nggak tuh Pak? Nah, itu jadi secepat itu pada perjalanan. Nah, disitulah Allah yang menunjukkan betapa bagi Allah itu maha kuasa gitu. Jadi nggak berlaku hal-hal yang kemudian hitungan-hitungan secara teori-teori gitu seperti itu. Jadi perlu ada proses waktu yang panjang untuk menghabiskan sebuah wilayah dengan api. Faktanya nggak pakai lama tuh Pak, ya LA, ya cukup api dengan dikirim dengan anginnya, selesai. Gitu. Orang yang menunjukkan di situ kemakuasaannya. Walaupun nanti di situ ada juga perdebatan, wah itu bagian dari konspirasi, ya terserah aja. Tapi kenyataannya, faktanya, bahwasannya di situ habis juga Pak. Gitu ya. Perkara luas habisnya apakah sesuai dengan Gaza, itu kan hitung-hitungan ini ya Pak ya, orang mencari konten ya Pak ya. Itu bener atau karena emang dalam rangka konten ya Pak ya, itu kita lepasin semua. Tapi kenyataannya betapa Allah itu maha kuasa gitu loh Pak. Meluluh lantah sebagaimana kemudian Zionis laknatullah itu kemudian menghabiskan, membumi languskan Gaza gitu ya Pak ya, dengan bom-bomnya itu yang sekian puluh tahun gitu, yang terakhir semakin terakhir ini semakin intens gitu ya, diratakan gitu. Itu perlu waktu yang banyak, dan bagi Allah tidak perlu waktu yang banyak untuk kemudian meratakan bumi yang lainnya. Gitu kan? Itu menunjukkan kekuatan Pak, seperti itu. Gitu ya. Dan betapa kemudian mudah bagi Allah itu segala hal-hal yang dibanggakan, diagung-agungkan, tanda kutip, dipertuhankan harta itu Pak. Maka dalam hitungan sekejap aja itu udah langsung habis. Triliunan ya. Wah, berapa ribu triliun tuh kan, itu habis seperti itu. Nah, lagi-lagi di situ Allah yang menunjukkan bahwasannya innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi kemahakuasaan Allah itu nggak ada bisa yang campur tangan Pak, nggak ada yang bisa intervensi, nggak ada yang bisa atur-atur. Gimana Allah? Kalau Allah berkehendak jadi, oke, kun fayakun. Jadi seperti itu. Kalau seandainya umat manusia dikagumkan dengan peristiwa misalnya Ashabul Kahfi yang kemudian tertidur, ya Pak ya, yang tidur dalam kondisi masih hidup gitu Pak, gitu kan? Itu selama 309 tahun secara tahun hijriahnya, ataupun kemudian 300 tahun hitungan masehinya, itu membuat orang berdecak kagum. Kok bisa ya? Tidur 300 tahun tanpa makan, tanpa minum, tanpa bantuan apa-apa Pak. Kok bisa ya? Gitu. Seperti itu. Orang terkagum-kagum. Wah, luar biasa ya. Kok bisa ya tongkat kayu itu dilemparkan tiba-tiba berubah menjadi
Seekor ular besar yang nggak tanggung-tanggung bisa makan ular-ular kecil, tongkat Nabi Musa. Kok bisa ya dengan tongkat itu juga membelah lautan? Kok bisa ya Nabi Soleh itu dengan batu yang dibelah kemudian keluar unta yang hamil, kemudian ada mengeluarkan air susunya itu, kok bisa seperti itu ya? Gitu. Nah, terkagum-kagum, maka sejatinya bagi kita umat yang mendengar kisah-kisah itu, yang mana kita tidak mengalami, maka Allah ingin menghadirkan bahwasannya kemahakuasaan Allah itu terus berjalan gitu ya sampai dengan akhir zaman gitu ya. Nah, maka ada tanda-tanda kebesarannya itu. Apa diantaranya? Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan nyamuk. Nyamuk itu begitu kecil. Maka bayangkan Pak, kalau nyamuk aja sudah kecil, maka apalagi organ-organnya. Gitu. Organ-organnya pasti lebih kecil lagi. Jangankan boro-boro kemudian menciptakan persis seperti nyamuk, gitu ya. Untuk kemudian membuat patungnya saja sampai detik ini nggak bisa gitu. Luar biasa sekali gitu ya. Jadi itu wah, betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat luar biasa gitu. Atau Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan kemahakuasaannya itu dengan seperti kemarin misalnya Allah turunkan hujan. Hujan itu yang luar biasa itu. Yang nggak pernah banjir Pak, mendadak banjir tuh kemarin tuh. Ini yang subhanallah hujan nih wah. Lagi-lagi Allah yang menunjukkan. Seberapa banyak ilmu yang kamu miliki, seberapa hebat kamu mengelola tata kota itu dengan drainasenya yang secara kalkulasi hitungan matematisnya itu cukup mampu menampung debit air gitu. Kenyataannya kasih hujan hanya dalam beberapa waktu saja kemarin itu ya Pak, beberapa jam saja hitungannya itu selesai itu genangan di mana-mana itu. Ini luar biasa seperti itu. Allah menunjukkan kemahakuasaannya. Maka bagi kita umat Rasulullah SAW cukuplah kemudian dengan melihat fenomena-fenomena yang kecil-kecil yang ada di sekeliling kita, yang keseharian kita, gitu ya, itu kemudian menjadi bukti betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kuasa akan hal itu, gitu ya. Nah, inilah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita semua. Nah, termasuk yang kemudian Allah buktikan di antara kekuasaannya itu adalah Allah memperjalankan hambanya. Ya, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Maka walaupun kemudian nanti sejarawan ada yang mengatakan ini adalah bagian dari tasriyah atau hiburan bagi Rasulullah SAW. Kenapa? Karena di tahun dimana di Isra Mi'raj kan Rasulullah itu mengalami yang disebut dengan tahun kesedihan. Ya, tahun kesedihan karena wafatnya pamannya Abu Thalib dan istri tercintanya Khadijah. Dua orang yang menyokong dakwahnya itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian ditambah lagi Rasulullah berdakwah ke Taif dan itu kemudian ditolak gitu ya Pak. Bukannya disambut dakwahnya tetapi disambit. Itulah yang didapatkan oleh Rasulullah. Penderitaan yang luar biasa, maka bagian dari hiburannya diantaranya adalah Allah Isra Mi'rajkan. Itu menurut pendapat sebagian sejarawan seperti itu gitu ya. Tapi yang jelas kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan kemahakuasaannya gitu ya. Dengan kendaraan buruknya yang sampai detik ini juga wallahu a'lam seperti apa itu buruknya gitu Pak. Walaupun digambarkan memang dia lebih besar daripada keledai ya Pak ya. Tapi kemudian nggak lebih kecil dari itu gitu ya. Seperti itu. Kayak apa wallahu a'lam gitu ya. Tapi kemudian Allah tunjukkan gitu ya. Allah tunjukkan kemahakuasaannya. Betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan kemahakuasaannya itu dari sebuah tempat yang kemudian itu Mekkatul Mukarramah, di situ ada Masjidil Haram. Dari situlah Rasulullah SAW diperjalankan kemana? Ke Masjidil Aqsa. Pertanyaannya, emang nggak bisa langsung aja ke Sidratul Muntaha? Langsung aja ke Sidratul Muntaha. Lagi-lagi ada hikmahnya Pak. Lagi-lagi situ ada pesannya. Pak, kalau seandainya nanti ujung atau endingnya dari Isra Mi'raj itu adalah kemudian as-sholah gitu ya Pak ya. Ya udah langsung aja Rasulullah. Pas. Kenapa harus ada mampir dulu gitu. Nah, ini oleh seorang ulama yang bernama Syekh Mutawalli Asy'arawi itu diungkapkan
Betapa Allah tuh ingin memberikan tanda-tanda kemahakuasaannya, pembuktian gitu. Kalau langsung Pak, itu orang nggak percaya Pak. Wah masa iya? Itu penentangannya semakin luar biasa. Orang yang dari Mekah kemudian ke Masjidil Aqsa aja itu masih banyak yang menolak. Yang pertama yang menerimanya adalah Abu Bakar. Kita tahu sejarahnya seperti itu Pak. Apalagi yang langsung ke Sidratul Muntaha. Wah, kan ada apa? Di Masjidil Aqsa itu ada apa? Mereka kan gitu Pak, mempertanyakan ada apa? Oh, di Masjidil Aqsa jelasin sama Rasulullah A, B, C, D. Wow, rinci. Bener itu. Terus, itu ada kafilah, ada musafir yang berjalan pada waktu itu. Dan Rasulullah melihat itu. Dan itu diceritakan oleh Rasulullah. Ditanya, dikonfirmasi, betul. Ya, jadi ada hikmah-hikmahnya gitu Pak. Jadi banyak sekali gitu. Jadi dan itu akan terus gitu ya. Seiring ditambahkan, dibukakan ilmu-ilmu, maka hikmah-hikmah itu akan semakin ada gitu. Ya. Nah, kemudian dan kenyataannya memang di Masjidil Aqsa itu sudah kumpul semua para nabi. Pengukuhan bahwasannya memang Nabi Muhammad itu adalah khataman nabiyyin, penutup para nabi, sekaligus ini Sayyidul Anbiya, pemimpinnya para nabi gitu. Kumpul semua di situ para nabi-nabi. Semuanya kemudian semuanya bermakmum ya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini yang luar biasa gitu seperti itu ya. Kalau pakai hitungan perjalanan dulu ataupun sekarang memang susah Pak. 1 jam kan hitungan versi ini ya Pak ya. 1 jam perjalanan, 1 jam lebih ya, hampir 2 jam ya, maaf, hampir 2 jam. Itu bagaimana gitu ya. Tapi kenyataannya karena itu tadi Allah ingin menunjukkan kemahakuasaannya. Bagi Allah tuh nggak ada yang tidak mungkin gitu. Semuanya menjadi mungkin. Semuanya pasti mungkin seperti itu. Ya. Nah, maka kemudian dalam perjalanannya itu lagi-lagi menempuh langit-langit. Di balik langit-langit itu kemudian ketemu Nabi Adam. Itu semuanya ada hikmahnya. Nanti itu emang ada poin-poinnya Pak, ada cerita-ceritanya di situ. Di situ semua ada hikmah-hikmahnya gitu ya Pak ya. Nanti di kemudian hari lah Pak, di lain waktu kita bahas hikmah-hikmah itu gitu ya. Ada Nabi Isa dengan Nabi Yahya-nya di langit kedua, langit ketiga ada Nabi Yusuf, langit keempat misalnya ada Nabi Nuh, Nabi Idris, kemudian langit kelima ada Nabi Harun gitu ya Pak ya. Kemudian langit keenam ada Nabi Musa. Ini Nabi Musa yang paling unik Pak nanti. Karena kan nanti ketemu dengan Nabi Musa ya Pak ya. Baik lagi gitu maksudnya. Gitu ya. Kemudian langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim gitu ya. Nah, terakhir ke Sidratul Muntaha gitu ya. Langsung berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dapat perintah salat gitu. Seperti itu. Nah, ketika dapat perintah salat, kemudian kan Rasulullah SAW salatnya kan itu 5 waktu. Gitu ya Pak. Nah, 50 waktu maksud saya. Nah, pada waktu itu Nabi Ibrahim tidak berkomentar. Perintah sholat Bapak waktu 50 waktu ya sudah selesai gitu. Nah, memang Nabi Ibrahim itu terkenal dengan hamba Allah, nabi yang kemudian terkenal dengan hanifah muslimah itu yang dengan tegak lurus, patuh, taat yang luar biasa. Nah, makanya Pak menurut para sejarawan itu para ahli ilmu hukum itu kenapa kemudian di antara asbab ketika sholat itu disebut Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu kenapa? Jawabannya karena memang Nabi Ibrahim itu misalnya ya Nabi Ibrahim kan datuknya ya gitu ya. Oke, sah boleh, bisa betul. Tapi kemudian ada juga pendapat yang mengatakan begini Pak. Nabi Ibrahim itu adalah nabi yang luar biasa terkenal dengan ketaatannya, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua nabi patuh taat semua. Tapi Nabi Ibrahim juga memiliki hal yang istimewa. Maka julukannya Khalilullah, kekasih Allah. Nah, kemudian sifat itu Pak banyak terduplikasi kepada Rasulullah SAW. Jadi sifat itu banyak Pak. Jadi sifat-sifat Nabi Ibrahim itu banyak numplek ke Nabi Muhammad SAW. Makanya disandingkan tuh Pak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Gitu Pak. Itu pendapat. Ini sebagai ini aja Pak untuk menambah hazanah pengetahuan kita semua gitu. Nah, berbeda dengan Nabi Musa. Nabi Musa dengan Bani Israilnya yang terkenal nggak mau kalah. Jadi, tapi ada sisi poinnya nanti fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, berlomba-lomba gitu ya.
Walaupun kemudian Nabi Muhammad kemudian yang di Isra Mi'rajkan gitu ya. Nabi Musa kemudian juga ya kenapa? Gitu, ada apa? Oh dapat sholat. Baik lagi, minta umatmu nggak akan kuat gitu. Nah, versi-versinya itu kalau kitab yang saya baca itu langsung setengah seperti itu sampai ke kelima gitu ya Pak ya. Tapi kemudian kalau kitab yang versi dibaca yang disampaikan oleh Gus Baha itu 5 diskonnya 5 gitu ya. Gitu. Jadi 50 balik turun tek ketemu Nabi Musa. Berapa? Sholat. Berapa? 50. Minta kurangin, nggak akan kuat umatmu. Balik. Oke, dikurangin sama Allah. Tuh 5 Pak. 45. Berapa? 45. Masih nggak akan kuat. Lagi. Gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, bolak-balik sampai dengan yang terakhir tuh. Jadi 5 kali 9. Jadi 9 kali itu Pak. 45. Sampai terakhir 5 kan? Tek 5. Minta diskon lagi. Kalau diskon lagi nanti habis dong. Itu habis kan? Enggak. Udah tidak cukup seperti itu. Nah, tapi kemudian hikmah ketemu sama Nabi Musa, terlepas apapun itu motifnya gitu ya Pak ya. Gitu ya. Nah, tapi itu lagi-lagi ada banyak manfaat yang luar biasa gitu ya. Nabi Musa berargumen, umatmu wahai Muhammad nggak akan kuat. Ya, umatku itu ganteng-ganteng, keren-keren, Bani Israel Pak. Kan ada fanatik ya, gitu. Keren-keren. Umatmu nggak akan kuat. Walaupun sebenarnya ini akan terbantahkan kalau seandainya kita baca sirah tentang Zainul Abidin. Ya, cucunya, bukan cucunya dong berarti, cicitnya Rasulullah SAW, karena anaknya Husain. Zainul Abidin itu Pak, sholatnya Pak 2 rakaat. Kalau sholat 2 rakaat itu keren atau standar aja Pak? Standar ya Pak ya? Normal 2 rakaat. Tapi Zainul Abidin itu Pak, ketika sholat 2 rakaat yang kemudian merasakan, alhamdulillah bisa sholat 2 rakaat, ini nikmat luar biasa. Ya Allah, dengan nikmat ini aku bersyukur bisa seperti ini. Aku sholat lagi, tambah lagi Pak, 2 rakaat lagi. Mulai semakin keren Pak. Terus. Sampai berapa Pak? Sampai 1000 rakaat. Maka lewat tuh Pak. Klaim Nabi Musa itu, kalau seandainya Nabi Musa hidup sekarang, terbantahkan. Itu ada channel Abidin. Gitu ya. Jadi ada gitu Pak seperti itu. Yang kemudian sholat gitu ya. Walaupun mungkin kalau kita mah, sholat deh, udah azan lagi, gitu ya Pak ya, seperti itu. Nah, jadi itu luar biasa. Jadi itu keluar biasa. Jadi semua protes. Jadi kenapa sih Nabi ada yang protes? Tetap Pak, keprotesan Nabi Musa itu syarat hikmahnya gitu, banyak poin-poinnya gitu. Demikian juga dengan nabi-nabi yang lain gitu, seperti itu, gitu ya. Kalau nggak ada protes Nabi Musa, kebayang juga ya Pak ya. Pak, 50 waktu Pak, iya kan? Jadi protesnya Nabi Musa itu membawa keberkahan gitu ya. Walaupun itu diterbantahkan juga gitu, nggak gitu-gitu banget gitu ya, seperti itu. Tapi sisi lainnya ada keberkahan gitu, seperti itu. Ya, nah, itulah keistimewaan dari Isra Mi'raj itu gitu, seperti itu. Sampai Rasul kembali lagi. Nah, tapi kemudian Bapak-bapak yang dirahmati Allah, ada pesan yang lain bahwasannya memang sholat itu, Isra Mi'raj itu berawal, itu tadi Pak, kenapa nggak langsung ke Sidratul Muntaha aja? Ya udah aja langsung datang malaikat Jibril bawa Rasulullah, beres dibedah, naik buruk, langsung aja berangkat ke Sidratul Muntaha gitu, selesai. Enggak, tadi dulu kan ada istilahnya di Masjidil Haram dulu, dicuci dulu pakai air zam-zam, betul? Dicuci dulu pakai air zam-zam, dibersihkan. Gitu ya Pak ya, dibersihkan hatinya gitu, kemudian baru diberangkatkan. Nah, ada pemberangkatan awal gitu ya dari masjid dan diakhiri ke masjid. Nah, jadi memang lagi-lagi poinnya di situ Pak. Poinnya adalah ada benang merah, titik temunya itu adalah di masjid gitu ya. Nah, masjid inilah Pak tempat sujud. Ya, masjid artinya tempat sujud. Ini yang menjadi keistimewaan seorang hamba.
Nanti Pak, yang membedakan kita itu Pak, derajat kita itu nanti ditentukan di akhirat itu diantaranya selain bacaan Qur'annya, kemudian sujudnya. Kata pesan Rasulullah itu, kalau kita ingin masuk surga, ya bantulah dengan perbanyak sujud gitu. Memperbanyak sujud itu sangat berpengaruh Pak, sangat amat berpengaruh gitu ya, seperti itu. Tentang ketundukan, kerendah hatian seorang hamba. Makanya hamba yang nggak sujud gitu ya, dia adalah hamba yang sombong gitu. Kesombongan itu nanti akan dibalas. Yauma yuhsyabu an-saq. Ya. Yauma yuhsyabu an-saq wa idza ila umur wa idza kamu sujudu la yasjudun. Ketika hari disingkapkan betis, pada waktu itu kemudian diperintahkan untuk sujud, dia tidak bisa sujud. Gitu ya. Nauzubillah. Nah, maka oleh karena itu ini menjadi sesuatu yang istimewa gitu ya. Sujud menjadi sesuatu puncaknya, puncak ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya gitu, dengan sujud. Nanti makanya simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Yang menjadi pembeda kita nanti Pak dengan umat-umat yang lain itu adalah nanti dari perbanyak sujudnya. Jadi kita tuh nanti dibedain dengan sujudnya Pak. Nggak ada identitas lain Pak. Karena nanti di akhirat itu semua sama, nggak ada yang pakai kopea, nggak ada yang pakai atribut segala macam. Semuanya kan dalam kondisi yang telanjang semua Pak. Ngebedainnya apa Pak? Selain wudhunya kata Rasulullah, diantaranya adalah sujudnya. Maka akan dipancarkan sujud itu menjadi kode-kodenya, sinyal-sinyalnya itu dari sujud-sujud itu, gitu ya. Maka kemudian sholat itu menjadi istimewa, gitu ya. Bertambah istimewanya misalnya setiap gerakan-gerakannya, kemudian termasuk bacaannya, misalnya sebut saja misalnya ketika Rasulullah SAW berada di Sidratul Muntaha, dan itu tempat yang paling agung Pak. Saking agungnya itu malaikat Jibril itu nggak masuk Pak, nggak bisa masuk itu Pak, nggak tembus. Artinya sampai di sini gitu ya. Setiap kita itu ada batasan-batasannya. Nah maka malaikat Jibril itu terbatas gitu, nggak bisa tembus. Rasulullah bisa tembus. Begitu Rasulullah kagum akan Sidratul Muntaha, maka disitulah kemudian diriwayatkan, disampaikan bahwasannya di situ Rasulullah kemudian mengucapkan at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah. At-tahiyat segala pujian, mubarakah segala keberkahan, kesucian, thayyibat kebaikan, at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut salat yang doa-doa, wa thayyibat segala kebaikan lillah, itu milik Allah Subhanahu wa taala. Maka pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala memuji nabinya, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi Muhammad dipuji itu nggak GR, gitu ya. Nabi Muhammad dipuji itu nggak GR, wah dipuji. Kebayang lupa yang mujinya Allah Pak, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu kan luar biasa Pak. Assalamu alayka, salam sejahtera untuk engkau, warahmatullah dan rahmat Allah, ya wahai Nabi, seperti itu, ya rahmatullah wa barakatuh terlimpah semua untuk engkau. Luar biasa. Nah kemudian Nabi Muhammad SAW mengucapkan assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Enggak, kesejahteraan itu bukan untuk aku doang, alayna kita semua, wa ala ibadillahi sholihin, dan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Walaupun level soleh itu beda-beda ya Pak ya. Mungkin kita kasta kesolehan kita ya kan, kalau misalnya Zainal Abidin itu termasuk kategori soleh kan, sholatnya juga 1000 rakaat Pak, kita belum tembus Pak ke situ. Pernah Pak di sini ada yang 1000 rakaat? Mau mencoba Pak? Membayangkan ya Allah berapa waktu itu, berapa lama kan gitu ya, gitu seperti itu ya. Nah itu boleh jadi kesolehan kita levelnya berbeda, tetapi kemudian di situ disapu jagat gitu ya. Nah malaikat yang sekelilingnya itu yang di luar itu arsy, yang di luar itu semua di arsy itu, kemudian mereka semua mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah peristiwa itu diabadikan dalam tahiyat, berarti memang di situ ada sesuatu yang istimewa dengan sholat itu. Maka sholat itu bukan sesuatu yang remeh gitu, bukan sesuatu yang main-main gitu. Sholat itu yang sangat istimewa gitu. Makanya nggak heran gitu ya, istilahnya pesan-pesan ulama-ulama terdahulu, ente kusut, pabaliut, riwuh gitu ya, pasti sholatnya nggak benar nih. Udah gampang ukurnya gitu aja, sholatnya bener dah, lurus gitu. Jadi sholatnya bener gitu.
Ya, ibadahnya baik, pasti baik juga seperti itu. Kemarin Pak, ini sedikit bercerita. Kemarin itu ada seorang ibu gitu, ada seorang ibu itu kemudian dia sharing Pak, sharing. Betapa kata dia itu, betapa saya berusaha untuk menjaga ibadah saya, ya sholat, ya saumnya gitu ya. Terutama dia lebih fokus kepada bacaan Quran Pak, bacaan Quran. Itu kata dia, saya merasakan betapa kemudian Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala-galanya. Saya merasakan mudah yang luar biasa dalam hal mendidik anak saya. Saya nggak perlu ngotot untuk anak saya itu sholat. Dia sholat dengan sendirinya. Saya nggak perlu maksa tanda kutip dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, moro ngaji gitu. Gak usah kayak gitu. Tapi anaknya kemudian mau ngaji gitu. Diantarkan berjarak. Dan itu nggak pernah ada, nggak ngaji dulu deh, capek. Nah, sekarang gitu Pak ya, banyak kegiatan, banyak ini kan biasanya korbannya biasanya Pak, biasanya nih yang saya alamin itu biasa gitu. Kan di rumah ada yang ngaji Pak. Loh, kenapa nggak ngaji? Ada hujan, oke hujan gitu. Tapi ada saatnya izin nggak ngaji, kecapean di sekolahnya, banyak kegiatan, gitu ya. Izin banyak tugas, gitu. Ini mah enggak, kan dia sekolah yang sama gitu, dia punyai kegiatan-kegiatan yang sama gitu ya, punyai tugas-tugas yang sama, boleh jadi seperti itu. Karena kan kurikulumnya sama gitu ya Pak ya, seperti itu. Tapi kemudian kok bisa gitu tanpa ini. Nah itu bagian dari kemudahan-kemudahan Allah kepada hamba-hambanya yang taat gitu loh. Dan simbol ketaatan itu adalah dia sholat itu gitu loh. Hamba kalau udah nggak sholat, gimana dia disebut taat gitu loh. Gimana dia disebut patuh gitu. Orang sholat aja enggak gitu loh. Makanya udah nggak ada pesan lain. Sholat, udah selesai gitu ya. Sholat. Sholat inilah Pak yang menjadi kunci pembuka dari semua kebaikan-kebaikan yang ada. Karena di sholat itu ada zikir. Di sholat itu ada mengingat Allah. Di sholat itu kemudian ada bacaan Al-Qur'annya di situ. Numplak semuanya Pak di situ Pak. Gitu ya. Ya. Selain gerakan-gerakannya kemudian bisa menjadi asbab bagi kita menjadi sehat gitu. Semua numplak seperti itu. Maka oleh karena itu Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, malulah kita gitu ya ketika kita tidak nyaman dengan sholat kita. Gitu ya. Maka tugas kita ini bukan lantas sekarang udah bukan levelnya ente Bapak masih sholat enggak? Udah bukan begitu lagi. Pertanyaannya udah begini, Pak gimana Pak? Ajib enggak? Nikmat enggak? Asik enggak dengan sholatnya? Asik tak? Keren? Udah. Sekarang itu tantangan kita gitu Pak. Bukan lantas alhamdulillah kita masih istiqomah sholat 5 waktu. Oh bukan. Kan udah itu udah lewat. Sekarang tuh tantangannya udah naik. Level kita udah mau kita naikin Pak levelnya. Levelnya apa? Ajib nggak sholatnya? Enak nggak sholatnya? Nah gitu kan. Kita mulai naikin seperti itu. Jadi jangan sampai kemudian sholat itu menjadi menyiksa gitu. Jadi seperti itu. Gitu ya. Logikanya gimana sholat itu mengasihkan? Logikanya adalah karena ketika seorang itu sholat, dia sedang berjumpa dengan Tuhannya. Gitu. Berjumpa, berhubungan dengan Tuhannya. Itu pasti asik Pak. Logika sederhananya, kalau kita ketemu sama temen lama, yang kemudian teman SD, teman SMP misalnya gitu Pak ya, atau orang yang kita kenal yang lama nggak berjumpa, ketemu itu pasti seru Pak. Ada istilahnya apa? Reuni misalnya. Reuni itu seru Pak, betul. Dan biasanya reuni itu inginnya berlama-lama, betul. Iya Pak ya? Reuni itu nggak mungkin kan reuni. Kita reunian ya 5 menit. Apaan sih? Masa reuni 5 menit? Ada reuni 5 menit Pak? Nggak ada. Ketemu dengan teman itu rahat, enak. Ketemu, berjumpa dengan orang yang dicintai atau bersama-sama dengan orang yang dicintai itu enak Pak, berlama-lama Pak. Itu lihat aja di di Lembang tuh Pak, di kafe-kafenya itu. Ya. Beli
susu. Berjam-jam tuh. Wah, ngobrol. Kenapa? Ditemenin orang yang dicintainya. Enak. Nah, maka nalar yang sama mestinya berlaku juga tuh di sholat. Betul, Pak? Mestinya kita nggak boleh lama-lama, Pak. Nggak boleh cepet-cepetin selesai. Jadi, mestinya sholat itu jangan dicepet-cepetin. Jangan dicepet-cepetin selesai gitu. Nah, inilah, Pak, yang berlaku di zaman dulu. Artinya di zaman sahabat Nabi. Zaman sahabat Nabi itu kalau sholat mereka lama, Pak. Mereka lama-lama. Nah, saking lama-lamanya mereka dalam sholat, sampai-sampai ke bawah-bawah. Berjamaah lama juga. Lahirlah, kemudian keluarlah statement Rasulullah. Kalau berjamaah mah jangan. Keluar sabda Rasulullah, kalau misalnya berjamaah, ente pilih yang paling mudah. Kenapa? Karena kan di dalamnya itu ada musafir, betul? Ada orang yang kondisi fisiknya nggak sehat dan sebagainya. Jangan. Nah, keluar itu, Pak, statement itu karena sahabat Nabi kalau sholat lama. Jadi kalau seandainya Nabi masih hidup di zaman kita sekarang, nggak akan keluar, Pak, statement itu. Kalau berjamaah jangan lama-lama, nggak akan, karena nggak usah berjamaah juga nggak lama kok. Jadi gitu ya, Pak. Jadi seperti itu, Pak. Jadi maka rumusnya sholat itu mestinya kalau sholat itu mengasihkan, maka kita tidak mau mengakhiri gitu. Jadi kita berusaha untuk memanjang-manjangkan, melama-lamakan gitu. Apa alasannya kita melama-lamakan? Karena kita memang harus bangga dengan sholat kita. Kenapa bangga dengan sholat kita? Bukan untuk dalam rangka dipamer-pamerkan, bukan gitu, Pak. Tapi kenapa kita harus bangga dengan sholat kita? Karena pada saat kita sholat, di situ kita ada qiyam, ada berdiri, Pak. Berdiri itu, Pak, termasuk ada para malaikat-malaikat itu yang tugasnya berdiri. Ya, Pak, berdiri bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan hal yang sama. Ada malaikat yang tugasnya, Pak, ruku terus, Pak. Ruku terus. Terus dia. Ya udah patuh. Ada malaikat yang kemudian sujud terus. Patuh semua. Kita, Pak, melakukan itu semua dalam sholat. Ada gerakannya, betul. Ada ruku, ada sujud. Berarti kita melakukan semua yang dilakukan malaikat-malaikat itu, Pak. Luar biasa. Ini makanya menjadi istimewa. Salat ini menjadi istimewa. Ya, selain tentu di dalamnya tentu ada pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang bangga, merasa puas dengan makan gitu ya. Nggak ada apa-apanya. Karena sesungguhnya ada makhluk lain yang bernama misalnya sapi atau kerbau, dia bisa makan itu banyak-banyak. Ya, kalau misalnya laki-laki merasa bangga, I am a real man, saya laki-laki sejati, kuat, batiniah, saya kuat, bisa membahagiakan. Ya, Pak, kalau hanya bangga dengan ituan, ketahuilah sesungguhnya ayam jantan itu dalam sehari bisa mengawini banyak betina tuh. Kalau kita bangga dengan kekuatan, kekuasaan yang kita miliki, pengaruh yang kita miliki, sebenarnya kita masih dilewatkan, Pak, oleh makhluk Allah yang bernama Ratu Lebah. Ratu Lebah itu bala tentaranya banyak banget tuh, semuanya patuh semua tuh, lindungin semua, taat semua. Maka, nah ini yang menjadi luar biasa kita itu karena di sholat itu, Pak, kita full tuh, kita pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana lakal hamdu. Tuhan kami, bagimu segala pujian. Mil'us samawat, sepenuh langit. Wa mil'ul ardi, sepenuh bumi. Dan kami yakin bahwasannya langit dan bumi itu juga masih ada kekurangannya, gitu ya. Ya, wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, dan sepenuh di antara keduanya yang kau kehendaki. Jadi itu pujian semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah luar biasanya hamba-hamba Allah itu yang kemudian dia sholat gitu. Maka bersyukurlah gitu, Pak. Nah, maka tugas kita bagaimana caranya sholat yang sudah kita jaga, terus kemudian kita tingkatkan agar kita kemudian merasakan kenikmatan dengan sholat itu, gitu. Merasa puas dengan sholat itu. Jadi seperti itu, ya. Sholat diawali dengan takbir, ya. Artinya kemudian kita mengharamkan semua
kecuali hanya mengagungkan, membesarkan Allah, dan kemudian diakhiri dengan yang namanya salam, gitu ya Pak. Salam inilah yang kemudian artinya kita artikan adalah bahwasannya salam itu adalah bentuk kepedulian kita kepada sesama. Maka lagi-lagi Bapak yang dirahmati oleh Allah, sholat kita, ibadah kita ini memang harus membuahkan kemudian kepedulian terhadap sesama. Bagaimana mungkin seorang hamba yang terasikkan, terkhusyukkan di dalam sholatnya, begitu dia nikmat, merasakan kepuasan yang luar biasa dalam sholatnya, berarti dia dengan Tuhannya ya Pak ya, gitu kan, seperti itu. Nah kemudian ketika keluar tiba-tiba gak peduli gitu Pak, buang sampah sembarangan gitu, ini membahayakan Pak, gitu kan, ke tetangga jutek, gak peduli urusan ini, sebodoh gitu. Akhirnya repot Pak, banyak permasalahan-permasalahan. Saya nggak tahu di sini, tapi kemudian cerita obrolan dengan RT di wilayah itu, kemarin itu dia menyatakan begini, Tat, alangkah rumitnya Tat, sebuah saya menjabat RT itu, ke-RT-an itu, kalau tidak dibantu dengan masjid untuk membangun mengambil peranan-peranan juga gitu, ya, peranan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat gitu. Repot Tat, kalau harus RT doang nggak akan bisa. Tapi memang betul Pak, jadi masjid itu bukan sekedar ngurusin orang sujud, orang ibadah, tapi ambil peran juga gitu Pak, peran-peran yang kemudian yaitu mengingatkan kepedulian tentang sampah, pemilahan, ya kan Pak ya, tingkatkan terus Pak. Saya nggak tahu di sini sosialnya apa gitu Pak. Dan itu terus Pak dijaga Pak, kalau udah ada terus dijaga, ditingkatkan lebih bagus, keren lagi gitu. Dan itu memang harus Pak, seperti itu. Sebagai wujud penjawantahan Pak, bahwasannya pada akhirnya berapa rakaat pun yang kita laksanakan Pak, itu akan ditutup dengan yang namanya salam gitu loh. Gitu. Walaupun salam itu istilahnya sekali juga cukup, tapi kemudian ada anjuran untuk yang kemudian 2 kalinya. Artinya kan ke kanan kirinya juga harus peduli terus gitu loh. Gitu. Maka ada apa dengan sholat kita ketika kita hanya dihusyukkan, disibukkan dengan urusan kita aja, diri sendiri aja, atau keluarga kita aja, nggak sama sekali ada kepedulian dengan lingkungannya. Ada masalah itu jelas itu, mutlak gitu Pak, nggak boleh kayak gitu, nggak bisa gitu. Maka kita ambil contoh misalnya yang keren aja lah Pak, Umar bin Khattab misalnya. Umar bin Khattab itu luar biasa kesolehannya gitu. Sampai-sampai ketika ajal menjelangnya pun itu dengan sholat, pada sholat itu langsung saya harus sholat dulu gitu, seperti itu ya. Ada dalam perjalanan itu ada Umar itu pernah kena anak panah Pak, busur panah itu. Kena anak panah itu. Terus kena anak panah itu Pak, masuknya gampang, keluarnya itu susah kan, gitu. Itu susah, seperti itu. Nah, maka pada waktu itu Umar bin Khattab, nanti jangan cabut dulu, biarkan saya sholat dulu. Pada saat saya sholat dan larut, nanti bahasanya Pak, istighraq, ya Pak ya, tenggelam dengan sholatnya. Pada waktu itu cabut, dan betul Pak merasakan, terus begitu sholatnya langsung, bukan langsung pingsan Pak, enggak Pak. Jadi langsung larut dengan sholatnya, cabut, sugan ngucapin enggak ada Pak, udah nggak kerasa sama sekali. Maka perhatikan bagaimana ketika Umar bin Khattab kemudian memimpin menjadi seorang khalifah. Ya, beliau nggak mau disebut khalifah karena levelnya terlalu merasa berat. Makanya beliau menamakan dirinya Amirul Mukminin, ya, pemimpinnya orang-orang mukmin, gitu ya. Kalau khalifah itu pengganti, berat gitu ya, pengganti. Khalifah itu Rasulullah, pengganti Rasulullah, wah berat.
Padahal emang sebenarnya layak juga ya Pak ya. Levelnya juga kan luar biasa. Umar itu walaupun di bawah Abu Bakar sebenarnya. Tapi kemudian udah kalah hebatnya. Maka ketika memimpin tergambar Pak, tergambar sholatnya, gitu ya. Itu apa namanya, pajaknya, gitu ya. Awas, jangan sampai kemudian dihabiskan apa namanya, kekayaan sebuah negeri itu. Pikirkan nanti generasi-generasi setelahnya. Jangan gara-gara kemudian harta rampasan itu kemudian dihabiskan sehingga penduduknya tidak dapat, tidak boleh. Diatur sedemikian juga. Bahkan ada yang sangat populer itu Pak, statementnya itu, seandainya ada unta atau keledai yang kemudian terkilir di Irak, maka Umar akan menjadi bertanggung jawab. Gitu. Artinya apa Pak? Kalau ada jalan bermasalah, bergelombang, ya dulu kan onta ya Pak ya, atau keledai, itu sampai terkilir, terpelosok gara-gara jalan nggak bagus gitu, itu adalah Umar yang bertanggung jawab. Ditertibkan Pak, dirapihkan itu semuanya Pak. Kenapa? Cerminan dari sholatnya luar biasa, dahsyatnya gitu. Memang kalau sholatnya tertib itu rapi itu bagus banget, tergambar gitu seperti itu. Dan itulah yang gambaran yang kemudian dicontohkan gitu kepada kita semua. Memang betapa memang ketika kita mendapati kemudian ada kekurangan dari diri kita terhadap kepedulian sesama, maka lagi-lagi kita koreksi dalam hal ini adalah sholat kita gitu ya Pak ya. Karena memang sholat itu menjadi hal seperti itu. Jadi semua ibadah itu pasti mempunyai multi efek ya Pak ya. Artinya ibadah itu tidak melulu hanya kemudian vertikal aja, pasti ya kaitannya dengan horizontal gitu ya. Puasa sama seperti itu ya, apalagi zakat seperti itu yang jelas gitu ya, sedekah dan sebagainya itu pasti jelas itu. Dan seperti itu, bagaimana mungkin seorang hamba bisa khusyuk dengan Tuhannya, merasa larut nikmat dengan ibadah sholatnya, sementara dia kemudian bisa-bisanya tertidur, tetangganya kelaparan. Maka kan Rasulullah mengecam kan, ini demi Allah nih nggak beriman nih kayak begini nih, nggak beriman kayak gini nih, gitu ya. Nah maka itu emang buah dari sholat itu seperti itu Pak, gitu ya. Atau misalnya ketika Isra Mi'raj itu Pak, Isra Mi'raj itu kan Rasulullah melihat gambaran-gambaran yang banyak sekali ya Pak ya. Cita-citanya banyak sekali itu. Ada orang nyakar-nyakar, tenggelam sebagainya. Gambaran-gambaran, ini kenapa Jibril, ini kenapa Jibril, itu kenapa Jibril, ini kenapa Jibril gitu. Oh, iya ini karena berzina, ini karena membuka aib saudaranya, ini karena semua itu Pak ya. Banyak semua. Nah, itu adalah semacam gambaran gitu ya. Lagi-lagi hikmah yang kemudian membelajarkan kepada kita semua betapa ketika seseorang itu sholat, maka dia tidak akan pernah kemudian mengumbar aib saudaranya. Kan sebelum dapat perintah sholat itu kan Rasulullah melihat gambar itu Pak. Jadi kita bisa ambil hikmah di situ gitu. Nah maka oleh karena itu kepedulian terhadap sesama ini menjadi yang kemudian tidak terpisahkan gitu. Maka dalam hal ini semua bisa bergerak dari masjid ya. Karena Isra Mi'raj itu mulai diakhirnya di masjid. Maka segala sesuatunya bukan hanya ibadah saja di masjid, tapi juga kemudian pergerakan kepedulian terhadap sosial seyogianya itu juga diprakarsai, dimulai dari teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudara yang ada di masjid. Maka buatlah program-program, kalau sudah ada berarti tinggal ditingkatkan, dimatangkan lagi. Gitu seperti itu. Jadi khusyuknya kita, fokusnya kita dengan sholat, maka disitulah seyogianya kemudian kita juga fokus untuk senantiasa membantu kepada sesama gitu, senantiasa peduli terhadap lingkungan gitu. Memang sekarang agak mulai miris nih Pak nih gitu ya, dengan sampah yang kemudian luar biasa susahnya gitu Pak gitu. Apa lantas kemudian masa bodoh dan bukan tugas saya gitu. Saya berada di grup RW itu, dimasukin di ada grup RW gitu. Di dalamnya itu ada tukang sampah juga Pak. Gitu, petugas sampah gitu ya. Petugas sampah RW maksud saya. Gitu. Nah, itu dia sering tuh Pak nge-share gitu betapa dia
tim ini Pak, mereka ini tim-tim ini udah ngumpulin gitu, pilah-pilah segala macem gitu ya, kan ada jadwalnya Pak ya, sampah ada jadwalnya, di jadwal gitu. Nah ketika sampai ke pembuangan harus ngantri dulu, nunggu dulu gitu, panjang, lama. Kebayang nggak sih Pak, nunggu ngantri bersebelahan dengan sampah gitu Pak? Kan kita juga melihat video, Allah ya Robbi. Jadi saya kesel, ini kezoliman saya gitu, karena memang nggak bisa ngolah sampah, atau ketidakrapihan manajemen sebuah tata kelola kota gitu loh, sehingga nggak beres gitu loh. Jadi kita bingung ya Pak ya, seperti itu. Gimana nih sebenarnya, siapa nih yang salah gitu? Masa nggak beres sih, gini seperti itu. Gitu. Nah makanya hal-hal yang kayak gini nih Pak. Jadi kalau misalnya itu kaitan dengan orang luar, dengan pemimpin, mungkin agak susah, agak berat bagi kita gitu kan, karena boleh jadi siapa kita gitu ya. Kecuali kita punya pengaruh gitu, bisa ngasih saran-saran, gagasan dan sebagainya. Tapi ketika dia tidak mempunyai kemampuan itu, maka seyogianya berarti kitanya dong, mulai dari kitanya gitu, kita mulai kitanya. Apa yang kita bisa bantu meringankan tugas-tugas mereka, ya kita bantulah seperti itu. Nah inilah gambaran kepedulian kita terhadap Allah Subhanahu dari sholat kita. Jadi jagalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka bersama dengan itu jagalah juga hubungan kita dengan sesama. Gitu. Nah, inilah yang kemudian Allah ingin sampaikan melalui sholat kita. Dengan takbir kita menjaga, dan dengan salam kita pun menegaskan bahwasannya komitmen kita, asik-asiknya kita dengan Allah di sholat, itu juga akan kita bawa keasikan itu di luar. Di dalam masjid saya asik, maka di luar masjid saya pun akan asik juga. Kira-kira gitu ya Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu beberapa yang saya sampaikan Pak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Enggak, barangkali ada yang mau menambahkan atau ada yang mau sharing atau melengkapi. Enggak, silakan Pak. Masih ada waktu ya. Kurang lebih 8 menit ya. Silakan Pak. Tadi terkait yang rakaat sholat, pernah dengar juga bahwa dengan wajibnya sholat 5 waktu itu, karena Allah memberi ganjaran 10 kali lipat, jadi seolah 50 itu tetap terpenuhi dari permintaannya Allah. Siap. Ya, itu kemudian interpretasinya Pak ya, penterjemahannya, betul. Jadi seperti itu. Jadi betul Pak. Itu ada juga yang kemudian mengatakan seperti itu. Jadi gini, wujud kasih rahmah Allah itu maha baik kepada kita, Allah maha baik, Allah betapa kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad itu diantaranya gitu ya. Perbedaannya itu adalah semuanya dilipat gandakan, gitu. Perlipat gandaannya mulai dari yang terkecil adalah 10 sampai kemudian tidak ada batasnya, 10, 100, 700 sampai nggak ada batasannya. Nah nanti level-level itu Pak, 10, 100, 700 atau yudhaifu liman yasha, atau dilipatkan gandakan itu, nanti itu tergantung tingkatan keikhlasannya. Semakin ikhlas ya semakin naik lah gitu ya Pak, seperti itu. Nah kembali lagi kepada tadi itu, betul setiap satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 gitu. Jadi sehingga kalkulasinya artinya nggak perlu, kalau umat terdahulu 50 waktu sholatnya gitu ya, 50 waktu sholatnya, kemudian itu dia hanya mendapatkan seperti itu, maka umat Rasulullah nggak perlu seperti itu gitu ya, cukup dengan 5 waktu. Kenapa? Karena akan dapat pelipatan 10 gitu ya, sehingga ujung-ujungnya sama juga gitu, untuk kemudian mengejar bagian dari kemahaadilan Allah. Karena umat-umat terdahulu umurnya panjang-panjang gitu ya. Umat Rasul kan sekitar 60 sampai 70 ya Pak ya, baina sitin wa sab'in gitu ya. Jadi seperti itu sanatan. Nah, maka kalau misalnya disamain perlakuannya, lantas di mana gitu ya kemahadilan Allah? Allah Maha Adil gitu. Oh, umurnya dibatasi 60 sampai 70. Oke, tapi semua pahala-pahala dilipat gandain gitu ya Pak ya. Itu betul bagian dari kemahabaikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Bahkan sampai lebih dari itu Pak. Sampai kebayang nggak Pak? Ini emang edisi khusus umat Rasulullah ini luar biasa yang patut kita syukuri gitu Pak ya. Sampai seperti ini Pak. Kan ketika kita sholat
eh, kalau kita sholatnya berjamaah itu beda lagi kan? Oke. Bapak sholat berjamaah nih. Karena kondisi hujan nggak bisa berjamaah, hujan besar nih, nggak bisa, nggak memungkinkan ke masjid, gitu ya. Atau karena kondisi sakit lah misalnya. Kalau hujan masih bisa pakai jas hujan dan sebagainya, oke lah. Karena sakit misalnya, nggak bisa. Ada halangan syar'i yang menjadikan bapak nggak bisa sholat di masjid. Maka berlaku tuh Pak hitungannya. Biasanya gimana? Biasanya di masjid. Oke. Terus sekarang di mana? Di rumah. Loh, kenapa di rumah? Karena nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Sakit. Oke, pahalanya sama. Begitu Pak. Itu luar biasa itu. Jadi kemahabaikan Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya, seperti itu. Jadi emang itulah yang kemudian menjadi istimewa gitu ya Pak ya. Kita diistimewakan gitu. Maka kalau sudah diistimewakan ini ya jangan disia-siakan. Kira-kira gitu ya. Wallahu a'lam. Monggo Pak, barangkali ada yang menambahkan yang lainnya Pak, silakan. Atau mau berbagi pengalaman, monggo silakan Pak Haji. Di luar sholat Pak. Oh, di luar sholat enggak? Dulu saya pernah mendengar dari Ustaz Rahmat bahwa Rasulullah itu disambut sama Allah di mustawa, bukan di Musdalifah Muntaha gitu. Nah, tempat itu di mana adanya? Apa betul di mustawa? Bukan di Musdalifah Muntaha. Padahal lainnya juga Musdalifah Muntaha kan. Iya. Tapi katanya Rasulullah pada saat itu sama-sama Allah sama-sama kayak Nabi Rasulullah itu di mustawa Pak. Oke. Untuk menjawab itu saya belum mendapatkan kitabnya Pak. Ilmu saya baru sampai kepada Sidratul Muntaha gitu. Jadi kalau misalnya saya nggak berani menyalahkan Ustadz Rahmat tadi ya, karena beliau pasti berargumen dengan landasan ilmu juga, artinya bersandarkan ilmunya dan kitab yang dibaca gitu, seperti itu. Nah, mohon maaf gitu. Jadi buku yang dibaca oleh Ustadz Rahmat belum saya baca, kira-kira gitulah. Jadi saya belum bisa menyamakan gitu, saya belum tahu gitu seperti itu. Jadi emang masih kurang banyak baca buku saya berarti gitu. Gitu. Itu menjadi hasanah aja. Kenapa Pak? Sidratul Muntaha. Mustafa ini di mana? Wah, itu dia, saya nggak tahu Pak. Tapi yang jelas itu memang cukuplah bagi kita itu menjadi puncak yang keagungan gitu. Karena nanti juga kan Pak ada riwayat juga Pak. Tapi memang saya nggak sampaikan tadi karena memang riwayat itu masih diperdebatkan kelemahannya itu. Jadi sampai malaikat Jibril itu Pak di riwayat itu, sampai malaikat Jibril itu kemudian memaksakan ingin masuk, itu pingsan Pak. Nggak kuat Pak. Nggak kuat. Gitu. Jadi makanya itulah kemudian karena setiap kaum itu ya punya kelebihan masing-masing, sudah. Malaikat Jibril juga punya ada batasan-batasannya seperti itu, silakan seperti itu. Jadi ada kemampuan-kemampuan yang beda seperti itu. Wallahu a'lam. Itu saya belum bisa jawab tuh Pak. Mustawa di mana? Wah, saya belum tahu tuh. Belum dapat ilmunya gitu ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Pak, melengkapi? Oh, silakan Pak, silakan Pak. Enggak, silakan Pak, pertanyaan barangkali. Tentang jumlah rakaat. Zuhur, asar, isya. Sebentar nih, ini dulu Pak Haji. Siap. Gimana? Dengan para nabi itu di Al-Aqsa ya. Masjid Al-Aqsa, betul. Nah itu kiblatnya itu ke Haram atau kiblatnya. Kiblatnya masih belum ada perubahan Pak. Perubahan. Masih belum perubahan itu. Perubahannya kan nanti ya Pak ya, setelah itu ya. Nggak dapat itu ya. Betul. Fawali wajah syatrul Masjidil Haram. Betul. Perubahan berikutnya seperti itu. Mbak Pak Haji? Ya, tentang jumlah rakaat. Zuhur, asar, isya 4 rakaat. Maghrib 3, subuh 2. Itu ditentukan pada saat di Sidratul Muntaha atau dari Nabi Muhammad hadis. Ya, untuk gini, untuk jumlah rokaatnya, yang saya ketahui itu, jadi ketika bahasan tentang jumlah rokaat itu, nah saya belum menemukan tuh apakah kemudian itu, tapi kemudian memang itu ini Pak Haji, dia jumlah rokaat itu adalah amrun tauqifiyun, jadi sifatnya memang instruksi gitu, jadi langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, instruksi dari Allah Subhanahu Wa Taala itu langsung di mananya, nah ini, wallahu alam, saya nggak tahu. Iya, jadi jumlahnya sekian gitu. Tapi memang kemudian kita cukup mengimani gitu, mengimani akan hal itu gitu, seperti itu.
Tapi kalau untuk tempatnya, apakah pada saat di Sidratul Muntaha itukah, ataukah kemudian sudah turun ke bumi gitu ya? Seperti itu, wallahu alam, saya belum tahu itunya. Ya. Maka Pak, barangkali ada yang tahu Pak, silakan Pak, nggak apa juga Pak. Pernah ngedenger gitu, pernah ikut pengajian gitu, ya nggak apa-apa juga kan Pak. Jadi biasanya keterbatasan kita itu, jadi kalau kata guru saya itu gini, orang yang banyak main tanda kutip ngaji gitu, itu biasanya dia akan lebih banyak kearifannya gitu. Kenapa? Dia udah banyak berhubungan dengan banyak orang gitu. Jadi kayak misalnya gini, dia terbiasa ke Maroko misalnya, ya banyak ke Maroko, mainnya ke Maroko kayak ini, atau Mekah segala macem gitu ya. Wah, dengan berbagai macam gaya sholat gitu, dengan berbagai macam gaya ngaji. Jadi ketika orang ngaji, wadduhe. Nah kalau yang jarang main Pak, wadduhe, aliran mana nih? Ngaco nih. Wadduhe. Gimana? Tapi kalau misalnya di Maroko, emang mana di Maroko wadduha? Wadduha itu Imam Hafiz, Asim, ya kan? Ya. Nah kalau Maroko, waros itu wadduhe. La uqsimu biyaumil qiyamah gitu. Itu saya pernah Pak diundang acara ini kajian ilmiah Syekh Isya itu termasuk pemegang sanad tertinggi Mesir, tapi tinggalnya di Qatar. Pada waktu itu ada lagi ngajar di mana? Ngajar di Malaysia, kemudian oleh Syekh Kanova diundang gitu. Terus saya masih belajar ke Syekh Kanova. Begitu diundang, saya datang tuh Pak. Gitu. Nah, datang gitu Syekh itu. Nah, acaranya menyampaikan tentang Quranan sih gitu ya. Nah, terus pembukaannya itu si santrinya itu gitu. Kita sama-sama akan menyimak tilawah Quran surat Al-Qiyamah dengan qiraah Imam Warosh. La uqsimu biyaumil qiyamah. Qiyamah. Wah, macam-macam rupanya Pak. Wah, gitu ya. Jadi memang beda-beda. Ya, itu kan ada yang gini. Kalau kita ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal. Ada juga yang baca ihdinas sirat, kesin, ihdinas sirat. Ada juga yang pakai zai Pak, ihdinas siratal mustaqim. Wah salah itu, menyusul dibaca za, menyusul dibaca sa. Belum banyak main dulu main. Jadi gitu. Jadi emang banyak main, banyak dalam artian tolabul ilmi maksud saya Pak, gitu. Itu semakin menjadi kita yang wah betapa Islam itu yang luar biasa gitu ya. Wah, apa kita sholat gaya-gayanya Pak ya, takbirnya. Jadi makanya kita jangan terlalu terjebak gitu loh Pak dengan hal-hal yang gerakan-gerakan gitu. Udahlah, jangan gitu. Yang penting bikin asik gitu, asik sholatnya itu kita nikmatin gitu. Jadi bikin rahat, hangat gitu. Jadi jangan sampai gara-gara ente mah kotak-kotak gitu. Gini, asyhadu alla ilaha illallah. Kieu siga nu heureuy salat teh. Jangan terpancing kayak gitu Pak. Jadi udah itu apa namanya? Jadi lebih bijaksana lagi gitu seperti itu. Jadi tugas kita udah lebih kepada tadi Pak ya, mengasihkan sholat kita seperti itu gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya cukup. Ada lagi Pak? Oh cukup. Kita akhir ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali